Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap di pagi yang cerah ini kiranya kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan terus bersuka cita. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus yang hidup dan sungguh baik. Oleh karena itu saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama dikuatkan melalui pendengaran akan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan, dan kami terlalu percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Tetapi sebelum kami menerima segala berkat-Mu, kiranya lewat pendengaran akan firman-Mu, kami rindu untuk lebih lagi dikuatkan. Kami minta Tuhan pimpin setiap apa yang akan kami lakukan, biarlah semuanya seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami persiapkan hati kami, telinga kami, berbicaralah, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan kita saat ini terambil dari Galatia 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Bapak Ibu Saudara, akhirnya tahun 2021 sudah ada di belakang kita. Dan ini saatnya untuk mulai mengisi lembaran baru dengan kisah baru di tahun 2022. Ada pertanyaan yang menarik. Sebenarnya, apakah makna tahun baru buat kita semua? Di setiap pergantian tahun, orang selalu melihat ke depan dan membuat setumpuk list baru berisi catatan yang ingin dicapai, atau dengan kata lain, membuat resolusi. Mungkin kita sedang mereview atau mengingat lagi keinginan-keinginan atau goals yang tahun kemarin sudah ditetapkan. Apakah semua tercapai? Atau apakah kita masih merasa gagal? Kadangkala di tahun baru kita merenung, kenapa hal ini tidak tercapai? Kenapa hal itu sama sekali tidak terlaksanakan? Padahal semua hal sudah dilakukan. Sampai-sampai kita mulai berpikir, apakah aku ini sebuah kegagalan? Lalu kita mulai mengeset lagi list-list yang baru untuk tahun yang baru. Berharap kita bisa membayar semua keinginan-keinginan yang belum tercapai. Mungkin kita sudah berusaha keras, bahkan terlalu keras. Tetapi hal itu belum saja ada dalam genggaman kita. Saya mau membagikan ayat bahwa Allah kita mengingatkan begini di dalam Galatia 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, kita berusaha setengah mati. Bersusah-susah, berlelah-lelah. Tapi kita melakukannya dengan kekuatan sendiri sehingga kita ketika gagal, kita kecewa berat dengan semuanya. Dalam Galatia 3 ayat 5 berkata, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Iman, bukan hanya iman kepada diri kita sendiri bahwa kita sanggup melakukannya, tetapi iman kepada roh Allah. Allah tidak memberikan pertolongan dan keajaiban kepada kita hanya karena kita rajin ke gereja, tapi mungkin tidak mengerti firman-Nya, atau karena kita berbuat baik dalam hidup, tapi kita tidak percaya Allah bisa mengubah hidup kita. Allah telah memberikan kita penolong yang bisa berada di dalam diri kita 24 jam. Apakah kita sudah memanfaatkannya? Mengimani usaha-usaha kita ke dalam kuasa-Nya? Jika belum, maka lakukanlah di tahun 2022. Lakukan sesuatu bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan Allah yang ada pada kita. Niscaya, Allah takkan mengecewakan anaknya. Tanpa Allah kita gagal. Berusahalah dan tetap andalkan roh-Nya dalam setiap usaha kita. Amin.
Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan yang terus percaya dan mau melakukannya. Dan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita minta perkenanan Tuhan untuk apapun yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, firman yang kami dengar barusan mengingatkan kami bahwa seringkali kami seperti orang-orang yang terus saja melakukan segala sesuatu dengan upaya kami sendiri. Kami lupa melibatkan Tuhan. Kami lupa mengandalkan Tuhan. Kami terlalu fokus dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami dan kami minta ampun untuk apapun yang sudah kami lakukan. Kami rindu di tahun ini adalah tahun yang membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki persepsi yang jauh lebih baik, memiliki pola pikir dan pola pandang seperti cara Tuhan memandang. Dan kami tahu, kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, mulai dari kami berpikir, berkata-kata, berbuat segala sesuatu, tetap di dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas. Dan kami percaya, hari ini menjadi hari yang penuh dengan kemenangan bagi kami, sebab kami mau mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.